Shalom sobat muda, ketemu di bulan yang baru, di bulan Juli ini kita pastikan hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus selalu dalam hidup kita, memimpin hidup kita terus berjalan dalam kehendak-Nya. Dan hari ini kita akan bicara tentang God discipline to His love, atau Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat orang yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Hari ini kita belajar bahwa disiplin dari Tuhan itu kalau kita terima kadang tidak enak, tapi kita mau percaya bahwa disiplin itu untuk mendatangkan kebaikan. Karena kita anak-anak Tuhan yang siap untuk menerima proses dari Tuhan. Latar belakang dari ayat ini adalah penulis surat Ibrani memberikan suatu penjelasan tentang mengapa orang harus menanggung proses melalui kesusahan yang melanda hidupnya dengan sukacita. Jadi proses boleh hadir, masalah boleh hadir, tantangan boleh hadir, tapi kita menghadapinya dengan sukacita. Sadari proses adalah sesuatu yang harus kita tanggung, dan itu hanya kecil saja dibandingkan dengan apa yang telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Ya kita percaya ya bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Yesus rela mati bagi kita untuk menebus hidup kita dari segala dosa dan segala pelanggaran kita. Jadi kalau hari ini kita menderita karena kebenaran di dalam Kristus, itu hanya bagian kecil dari kasih Tuhan yang luar biasa yang sudah diberikan kepada kita. Proses adalah pendisiplinan Allah. Proses adalah pelajaran disiplin dari Allah, sama seperti seorang ayah yang menghajar anak yang dikasihinya. Sebab bukan suatu tanda kasih apabila membiarkan anak berbuat sekehendaknya dan menganggap enteng semuanya. Saya sebagai bapak, ya, saya punya anak umur 10 tahun ini. Kami dari awal sama istri selalu mendidik tegas kepada anak. Ya, walaupun itu kelihatannya kejam, tapi ketika kita menghajar berarti kita mengasihi anak kita. Kita nggak menginginkan anak kita berjalan dalam uh, jalan yang keliru, makanya kita didik dengan keras, dengan disiplin yang begitu luar biasa. Tuhan mendisiplinkan kita karena Dia mengasihi kita. Jadi jelas sama seperti ayah mengasihi anak, Allah juga mengasihi kita dan Dia mendisiplin kita. Dengan mendisiplin kita, Dia menegaskan lagi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sama seperti kita mendisiplin anak-anak, maka sesungguhnya kita sedang mengasihi mereka. Jadi hari ini kalau kita mengalami proses atau pendisiplinan karena kita melakukan suatu pelanggaran di hadapan Tuhan, maka kita sebenarnya lagi dikasih Tuhan. Tongkat didikan itu ketika diberikan rasanya tidak enak, rasanya sakit, rasanya tidak menyenangkan, tapi kita percaya ketika kita mau menerima pendisiplinan itu dan mau bertobat dan berbalik kepada jalan yang benar, maka di situ ada kebenaran, di situ ada kesukacita ketika kita berbalik kepada Tuhan. Amsal 13 ayat 24 berkata, siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya mengajar dia pada waktunya. Aplikasinya bagaimana? Untuk itu jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita ditegur, hari melalui kakak rohani kita, melalui orang tua kita, biarlah hari ini kita sadar bahwa itu adalah teguran dari Tuhan yang ingin mendidik kita. Dan mari jadikan didikan Tuhan melalui proses pendisiplinan itu memimpin hidup kita lebih sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan. Jangan pernah abaikan didikan Tuhan, jangan pernah abaikan proses dari Tuhan, jangan lari dari proses dari Tuhan, tapi hadapi. Ya, ketika kita salah, kita bertobat di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita melakukan kebenaran dan ada masalah, maka kita percaya itu adalah salib yang harus kita tanggung bersama Kristus. Kita bisa melakukannya karena Kristus dalam kita. Ada roh penolong itu, yaitu roh kudus yang ada dalam kita, memampukan kita berjalan melalui proses pendisiplinan dari Tuhan. Jadi kalau hari ini kita disiplin, ya biarlah kita menerimanya dengan sukacita. Disiplin dan teguran dari firman Tuhan itu kita terima dengan rendah hati untuk mau belajar daripadanya. Miliki respon untuk rendah hati dan kita mau terima setiap firman Tuhan itu mengajar dan mendidik kita.
Setiap kali ada teguran, ada proses yang menyakitkan, ada hambatan terjadi, kita stop sebentar. Ya, kalau di bahasa Mazmur ada istilah sela, di mana kita berhenti sebentar. Kita tilik hati kita sekali lagi, apakah kita menjadi sombong, angkuh, atau arogan, dan tidak bersandar kepada Tuhan. Jadi kalau ada masalah, biarlah kita biasakan untuk menghentikan diri kita, menghentikan dari aktivitas, kita kembali merenung di hadapan Tuhan, kita datang kepada hadirat Tuhan. Kita mau dievaluasi, kita mau ditegur, dan ketika kita ditegur Tuhan, biarlah kita mau dengar-dengar apakah kita selama ini kita arogan dengan kekuatan kita sendiri, ataukah kita sudah mengandalkan Tuhan. Jadi change your mind waktunya ngebum. Mari hari ini kita sadari bahwa proses dari Tuhan itu tanda bahwa Dia mengasihi kita. Proses dari Tuhan itu menandakan bahwa Dia ingin membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi jangan pernah tolak didikan Tuhan, jangan pernah lari dari proses Tuhan, tapi kita mau berjalan. Dan ingat, kita bisa melaluinya bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Kristus di dalam kita. Dan Roh Kudus Sang Penolong itu yang membantu kita melewati setiap masalah, setiap tantangan, setiap hambatan, setiap proses yang Tuhan berikan untuk membentuk, untuk mendisiplin kita. Tuhan Yesus memberkati. Terus tonton video Ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain, juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.